zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita makin cepat. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Oke, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia tentang macam-macam kata tanya. Nah, Syakira udah pernah dengar belum macam-macam kata tanya ada apa aja sih? Yang pertama ada Yang pertama apa. Kalau apa itu digunakan untuk apa? Menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya contohnya, saya kira kemarin kan sempat belajar ya, apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Nah, bisa sebutin nggak satu contoh nih kalau kita menggunakan kata apa? Kira-kira untuk menanyakan apa sih? apa? Contoh kata-kata gimana? Misalnya kita mau menanyakan kabar seseorang, lagi di jalan ketemu sama teman, halo gitu, apa kabarmu hari ini? Nah, contohnya seperti itu menggunakan kata apa. Jadi untuk menanyakan peristiwa bisa, untuk menanyakan kabar seseorang bisa, untuk menanyakan kejadian gitu ya. Contohnya seperti itu kan, apa kabarmu hari ini? Nah, juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada kapan. Kapan itu untuk apa? Menanyakan Waktu peristiwa. Nah, bisa menanyakan waktu dari peristiwa. Bisa juga untuk nanya kalau misalnya ibu tanya nih, Syakira, kapan kamu masuk sekolah? Ya berarti Syakira bilangnya, aku masuk sekolah pukul 6:30. 6:30 kan masuknya di sini ya? Iya, misalnya aku masuk sekolah pukul 6:30, atau aku masuk sekolahnya hari Senin Bu Guru gitu. Masuk sekolahnya hari Senin sampai Jumat, contohnya kayak gitu. Bisa juga mungkin kapan, contohnya mungkin kapan waktu Indonesia merdeka. Kalau hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus, berarti jawabannya 17 Agustus itu untuk hari dan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengapanya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Nah, mengapa? Seperti gimana? Jakarta kok panas banget nih Syakira ya. Misalnya Syakira ini lagi bertanya-tanya nih sama orang, mengapa sih hari ini panas sekali? Mengapa hari ini tidak turun hujan? Begini. Kenapa cuacanya panas sekali ya hari ini? Itu bisa juga menanyakan peristiwa atau kondisi. Mengapa ini digunakan untuk kita ini menanyakan alasan gitu, alasan sesuatu. Ya. Jadi ada alasannya. Apa ya hari ini tidak turun hujan? Kenapa panas sekali? Dimana ini menanyakan lokasi dari sebuah peristiwa. Dimana misalkan kita bertemu dengan teman, di mana rumahmu? Terus di mana kamu beli es krim itu? Contohnya kayak gitu. Terus siapa untuk menanyakan pelaku atau subjek menanyakan orang, nama orang. Siapa nama ayahmu? Nama adik, saya kira punya adik nggak? Punya kakak Ya. Siapa nama ayahmu? Ayahmu siapa namanya? Ayah Syakira. Itu sama. Bisa juga siapa nama ibumu? Siapa nama ibumu? Atau siapa nama gurumu?
Nah, seperti itu ya. Kalau presiden Indonesia sekarang namanya siapa sih kira? Presiden Siapa nama presiden Indonesia? Prabowo Subianto. Iya Oke. benar, Bapak Prabowo Subianto. Nah itu Syakira bisa menggunakan kata siapa? Siapa presiden Indonesia sekarang? Prabowo Subianto. Untuk bagaimana menanyakan cara atau keadaan atau pendapat. Misalnya Syakira nanya nih sama Mama, Mama, bagaimana cara membuat nasi goreng itu? Bagaimana cara membuat kue? Nah, Syakira bisa tanya tuh ke Mama, Mama bagaimana cara Membuat mie goreng, Iya, membuat telur dadar. memasak telur dadar, telur dadar. Nah, ini yang tadi ya kata tanya, ini siapa untuk menanyakan orang? Contohnya tadi siapa nama adikmu atau siapa nama gurumu. Kemudian ini apa untuk menanyakan benda, kejadian atau peristiwa. Contohnya apa yang sedang ibu kerjakan atau apa yang sedang bapak kerjakan. Seperti itu. Kemudian ini kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya kapan kamu akan datang? Misalnya Syakira lagi pulang kampung nih, terus temennya ada yang nanya nih, Syakira kapan kamu akan pulang? Contohnya seperti itu. Bisa juga di mana untuk menanyakan tempat. Misalnya ada temen nih nanya ke Syakira, Syakira kamu beli sepatu ini di mana? Oh, bagus banget, aku juga mau beli. Atau misalnya beli baju nih atau beli tas. Nah seperti itu Syakira juga bisa nanya ke temennya kayak gitu. Terus mengapa? Ini tadi untuk menanyakan alasan. Mengapa di sini panas sekali ya? Seperti itu ya, bisa nanyain macam-macam yang membutuhkan alasan. Kemudian ada bagaimana nih untuk menanyakan proses atau keadaan. Seperti yang tadi, bagaimana cara membuat kue atau bagaimana cara masak nasi goreng. Sekarang ibu punya video, nanti Syakira amati ya. Nanti di video ini ada pertanyaannya. Nanti dicatat ya. Nih, videonya. Hai Roni, aku dan teman-teman akan bermain sepak bola sore ini. Apakah kamu ada acara nanti sore? Ayo ikut bermain dengan kamu. Jam 4. Lapangan sepak bola Panggilan. Terima kasih Roni. Nah, tadi kan, tadi siapa temennya Roni yang nyamperin ke rumah? Namanya siapa tadi temennya Roni? Yang samperin ke rumah. Apa tadi nama temennya Roni? Nama temennya Roni siapa nih? Budi. Tadi Budi ke rumahnya Roni. Budinya tadi mau ngajak main apa? Main sepak bola. Terus tadi tempatnya di mana ya? Di lapangan. Terus tadi Budi ngajak main sepak bolanya kira-kira jam berapa ya tadi ya ngajaknya ya? Pukul 4 sore. Betul. Nah, kemudian tadi bagaimana reaksinya Roni? Kira-kira Roni mau nggak tadi ikut main sepak bola sama Budi? Mau ya, dia izin dulu ke ibunya mau main sepak bola
ini, siapa namamu, pakai tanda tanya di belakangnya. Atau kamu dari mana, juga pakai tanda tanya di belakangnya. Jadi kalau kita bertanya sama orang, kalau ditulis ya, terus menggunakan tanda tanya. Kemudian ini digunakan dengan benar hanya untuk kalimat yang butuh jawaban. Jadi kalau selain kalimat tanya, kita tidak perlu menggunakan tanda tanya. Jadi hanya kalimat pertanyaan saja. Kemudian ditulis dengan rapi. Jangan lupa beri spasi sesudah tanda tanya seperti itu. Bagaimana cara membuat kue, pinter. Terus bagaimana apa lagi ya? Membuat nasi goreng. Boleh, cara membuat nasi goreng. Apa yang kamu bawa? Benar. Kemudian yang kedua, apa kamu tulis? Ini maksudnya apa? Yang kamu bawa. Yang iya benar. Yang kedua, Apa yang kamu tulis? berarti kurang apa nih? Kurang yang. Sama tuh kayak di atas. Kalau ini bacanya maksudnya apa kamu tulis, berarti ini apa ya kamu tulis. Garis. Nah, baik lagi tulis. Baik saja. Oke. Jadi tanyain apakah kamu baik-baik saja? Kalau misalnya kita ngeliat orang lagi sedih, lagi nangis, apakah kamu baik-baik saja? Gitu. Atau nanya Syakira, apakah kamu baik-baik saja? Jawabnya baik ya. Alhamdulillah baik. Oke, ini yang kedua, siapa dan kamu. Berarti ini kurang nih. Siapa namamu? Kalau ini bacanya siapa namun. Kalau ini namun. Nama. Nama Barumu. nama Barumu. MU. Nah, siapa benar. namamu? Siapa
Berarti siapa nama ayahmu? Perbaiki lagi nih. Ayahmu dihapus sama tanda tangannya. Oke. Jadi menanyakan nama ayahnya. Siapa nama ayahmu? Nama siapa? Mau nanya nama siapa? Namanya benar, tapi siapa? Syakira mau nanyain nama siapa dulu nih? Nama presiden kan? Nama siapa? Dari presiden. Berarti tanda tanya dihapus. Siapa nama presiden? Presiden Indonesia. Boleh itu boleh. Siapa nama presiden Indonesia? Boleh. Kapan kita apa nih? Terapi. Kapan kita terapi? Oke, boleh. Kapan kita pergi? Boleh, benar. Kapan kita pulang sekolah? Benar. Sebenarnya di mana? Ada rumahmu? Benar. Terus? Dimana kita bisa Benar. Terus yang ketiga? Dimana lokasi Monas? Di mana lokasi Monas? Benar. Terus yang mengapa? Mengapa? Aku perlu datang terlambat. Benar. Kemudian? Sekarang Benar. Kemudian? mau kesedih. Bagaimana? Bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara membuat goreng? Benar. Bagaimana cara membuat mie goreng? Benar. Oke, benar semua ya, Bu. Dinilai dulu ya. Oke ya. Kasih tugas Syakira. Kemudian contoh yang kedua. Siapa nama-nama temanmu? Nah, siapa nama-nama temanmu? Teman Syakira di siapa aja di sini? Ada Azan, Ada Azal, Tasya, Zakia, Zalida, Indonesia. ada 5 orang ya temennya ya. Tahu ada banyak. Waktu nih misalnya lagi lihat kembang api, wow itu keren banget ya gitu. Nah itu belakangnya pakai tanda seru, jadi wow itu keren sekali ya, seperti itu contohnya. Contoh yang kedua, Contoh, ayo kita mulai sekarang. nah ini kalau misalnya saya kira lagi main, misi Pak, boleh tolong ambilkan buku gitu ya, berarti minta Kita tolong. iya minta tolong. Berarti yang pertama tadi apa? Terima kasih, kemudian maaf, permisi, sama tolong. Itu namanya 4 kata ajaib. Pasti Syakira sering mendengar kata-kata itu ya? Pasti sering setiap hari kalau ngomong sama orang, pasti 4 kata tadi pasti sering diucap.